Rahman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi wa kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama melaksanakan solat Jum'ah secara berjamaah. Khatib juga senantiasa mewasiatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya, yakni senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Saat ini kita sedang menghadapi darurat kejujuran, artinya merajalelanya kebohongan. Kebohongan bukan hanya terjadi dalam relasi pribadi, tapi telah merambah institusi formal seperti lembaga pendidikan, pemerintahan, bahkan rumah ibadah. Laporan fiktif, dokumen palsu, data keuangan yang dimanipulasi, serta janji politik dan publik yang tidak ditepati menjadi bagian dari realitas yang meresahkan. Sehingga saat ini sulit membedakan mana berita yang benar-benar benar dan mana berita yang bohong. Menurut laporan dari Kementerian Komdigi, dalam 1 tahun saja ditemukan lebih dari 15.000 konten hoax, terutama menjelang masa politik. Banyak hoax menyebar bukan hanya dari mereka yang berniat jahat, tetapi juga dari orang awam yang tidak memverifikasi kebenaran informasi. Di Sulawesi Utara, kasus penyebaran hoax berbasis SARA dan politik juga pernah mengguncang harmoni sosial di beberapa kabupaten. Akibat sosialnya, kepercayaan publik rusak, persaudaraan terganggu, dan masyarakat terpecah. Rasulullah SAW telah memperingatkan dalam hadisnya, Inna min asratis sa'ati ayyusaddaqal kadhibu wa yukadzibas sadiqu. Di antara tanda kiamat adalah orang yang berdusta dipercaya dan orang yang jujur justru didustakan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini adalah isyarat bahwa akan datang suatu masa di mana standar moral masyarakat terbalik. Mereka tidak lagi menilai berdasarkan kebenaran, melainkan berdasarkan siapa yang berbicara, seberapa viralnya berita itu, dan seberapa menariknya narasi yang dibangun. Fenomena ini sangat tampak di era media sosial dan algoritma digital hari ini. Konten bohong yang sensasional lebih cepat tersebar daripada klarifikasi yang benar. Bahkan menurut lembaga riset MIT, Massachusetts Institute of Technology, berita bohong atau hoax menyebar 6 kali lebih cepat di Twitter dibandingkan berita yang benar. Laporan dari Komdigi juga mencatat bahwa selama tahun politik dan pandemi, konten hoax tersebar justru berasal dari akun-akun yang dipercaya banyak orang, namun tidak punya dasar keilmuan dan verifikasi informasi. Hal ini sejalan dengan hadis tadi. Orang yang jujur dianggap tidak menarik dan suara kebenaran tenggelam oleh narasi bohong yang dikemas rapi. Ini menjadi peringatan keras bagi umat Islam. Jangan mudah percaya hanya karena banyak yang membagikan. Jangan menolak kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan selera atau kecenderungan kita. Ukur semuanya dengan ilmu dan kejujuran. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bandingkan kondisi ini dengan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan sebelum beliau menjadi nabi, masyarakat Makkah telah mengenalnya sebagai pribadi al-amin, orang yang terpercaya. Kejujuran beliau tidak hanya dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan, muamalah, dan sikap hidup sehari-hari. Ketika beliau mengajak manusia kepada Islam, mereka kaum kafir Quraisy bisa saja tidak setuju dengan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah.
tetapi tidak ada satu orang pun yang menuduhnya sebagai pembohong. Inilah yang menjadi kekuatan moral Islam, kejujuran, integritas, dan amanah. Pernah suatu ketika Nabi mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safah untuk menyampaikan wahyu. Beliau bertanya kepada mereka semua, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini, hendak menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayai aku?" Mereka menjawab, "Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta, wahai Muhammad." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faqad kunna nusammihi al-amin ma jarrabna alaihi kadiban. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah membangun reputasi jujur sepanjang hidupnya, sehingga bahkan orang kafir pun mengakuinya. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran beliau telah membuka hati banyak orang, karena Islam datang bukan hanya dengan kebenaran wahyu, tapi juga dengan menampilkan akhlak yang jujur, yang salah satunya adalah kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan agar kita bersama orang-orang yang jujur, itu berarti kita juga diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk jujur dalam ucapan, sikap, maupun dalam berdakwah dan muamalah. Dengan pribadi yang jujur yang melekat pada diri Rasulullah, menjadi bukti nyata bahwa Islam menyebar bukan hanya dengan kekuasaan, tetapi menyebar juga karena akhlak yang jujur yang dibawa oleh pembawanya. Masyarakat tertarik kepada Islam karena nilai-nilai yang luhur, termasuk sifat siddiq, jujur, dan amanah. Itulah warisan yang harus kita pertahankan sampai hari ini. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Untuk menjadi pribadi yang jujur sebenarnya adalah pekerjaan yang mudah, namun perlu konsistensi yang tinggi. Memahami bahwa kejujuran yang ditanam tidak akan pernah langsung berbuah, tapi perlu melalui proses. Dan itu akan memiliki daya tahan yang lama. Berbeda dengan kebohongan yang diproduksi, dia tidak akan pernah bertahan. Namun seringkali kita tidak kuat untuk konsistensi dalam kejujuran, terutama apalagi saat kejujuran itu tampak membawa resiko, atau ketika kebohongan terasa lebih menguntungkan. Karena itu dibutuhkan adanya kebiasaan dan lingkungan yang mendukung kita untuk tetap dalam kejujuran. Pertama, biasakanlah untuk berbuat jujur dalam seluruh aktivitas kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, misalnya jujur saat memberi laporan kerja, jujur saat mengerjakan ujian, jujur saat berdagang dan menetapkan harga, dan jujur saat mengunggah atau membagikan informasi di media sosial. Kebohongan seringkali dimulai dengan perkara yang dianggap sepele, namun jika dibiasakan akan menjadi karakter yang sulit dikendalikan. Tentang kejujuran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu pasti akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak hanya berbicara tentang buah kejujuran di akhirat berupa surga yang menjadi jaminannya, tetapi juga mengisyaratkan dampak kebaikan yang nyata di dunia ini. Orang yang jujur akan lebih mudah dipercaya, lebih disukai, dan lebih mudah mendapat pertolongan serta dukungan dalam kehidupannya. Secara manfaat material, kejujuran membuka banyak pintu rezeki. Pedagang yang jujur dalam menyebutkan kualitas dan harga barang akan lebih dipercaya dan didatangi oleh pelanggan. Ia mungkin tidak akan untung besar dalam satu transaksi, tapi akan mendapatkan keuntungan jangka panjang karena reputasinya.
Rasulullah pun dikenal sebagai pedagang yang jujur, dan karena itu banyak yang tertarik berdagang dengannya, bahkan sebelum beliau menjadi nabi. Dalam dunia kerja, karyawan yang jujur akan lebih mudah mendapatkan promosi, kepercayaan dan tanggung jawab penting. Sedangkan kebohongan bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam sekejap. Sekali ketahuan berbohong, orang tidak akan lagi percaya meskipun ia berkata benar. Kejujuran juga melahirkan ketenangan hati dan pikiran. Orang yang jujur tidak perlu sibuk mengarang cerita untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ia hidup lebih lapang dan tidak dihantui rasa takut akan terbongkarnya kebohongan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan, yakni segala bentuk keberkahan dan kemuliaan dalam hidup, baik secara ruhani maupun materi. Karena itu, mulailah dengan kehidupan yang jujur pada diri sendiri, pada keluarga kita, pada orang di sekitar kita. Kedua, teruslah bersama-sama orang yang jujur untuk menjaga diri kita, untuk selalu jujur. Lingkungan sangat mempengaruhi kita. Jika kita terbiasa bergaul dengan orang-orang yang senang berdusta, senang menipu atau memutarbalikkan fakta, maka kita pun lambat laun akan terbawa arus kebohongan itu. Namun jika kita dekat dengan orang-orang yang jujur, yang takut kepada Allah, maka kita akan terjaga. Mungkin kita pernah dengar kata-kata Prof. Mahfud MD pada tahun 2012 saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau mengungkapkan bahwa malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem seperti ini akan menjadi iblis. Ini menyiratkan perlunya kita bergaul dengan lingkungan yang baik. Bahkan akan lebih baik lagi kalau kita mampu merubah lingkungan yang tidak baik, yang penuh dengan kebohongan, menjadi lingkungan yang baik. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran bukan hanya kewajiban personal, tetapi juga harus menjadi budaya sosial. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dan memilih lingkungan yang mendukung kejujuran. Sebab berteman dengan orang jujur akan mendorong kita untuk ikut jujur. Sementara jika kita terbiasa bergaul dengan pembohong atau manipulatif, maka sangat besar kemungkinan kita akan terbiasa meniru mereka. Seorang pelajar yang berteman dengan teman-teman yang jujur tidak akan pernah diajak untuk tidak jujur. Seorang pengusaha yang dekat dengan rekan-rekan yang bersih akan malu memanipulasi laporan. Begitu pula seorang pejabat yang berada di lingkungan yang menjunjung tinggi integritas akan terdorong untuk tetap lurus. Maka jangan pernah meremehkan pentingnya memilih lingkungan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang kita dengar dan renungkan hari ini menjadi pengingat dan penguat bagi kita untuk terus menanamkan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Karena kejujuran adalah pondasi dari iman, kunci ketenangan hidup dan jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil dan dari sekarang. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang jujur dalam ucapan, perbuatan, niat, dan semoga Allah menghimpunkan kita bersama orang-orang yang jujur di dunia ini hingga kelak di akhirat. Allahumma ja'alna minas sadiqin wahsurna ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang jujur dan kumpulkanlah kami bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma dfa'anna al bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha ma batan min baladina hadha khassa wa min sairi buldanil muslimina amma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Shaf-shaf yang kosong agar segera diisi. Stop. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم والعفاف والغنى اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة